tablet dalam satu hari ya. Akhirnya dia merasa kenapa tidak bisa ada perbaikan. Terus dia teringat oleh raja pada waktu hidup yang 2000 tahun yang lalu yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, kemudian dia meminta izin kepada dokternya, terus dia mulai tertawa, dia mau mutar film-film komedi, dia tertawa terbahak-bahak, terus obatnya dia ganti. Ternyata dalam tempo 8 hari, ibu jarinya bisa bergerak tanpa dirasakan sakit. Keluarga Indonesia, sebelum Dokter Hari menjawab pertanyaan yang kedua, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan yang sesuai dengan topik kali ini. Manfaat tertawa itu ya bisa menghilangkan stres di saat kita lagi letih gitu ya. Jadi kita bisa sehat, bisa lepas beban semua gitu. Dengan tertawa kita jadi sehat. Manfaat tertawa untuk mengencangkan urat-urat muka, untuk menghilangkan stres juga, untuk memperlambat penuaan juga. Jadi bisa awet muda juga dengan tertawa. Dan ya kegelisahan di hati pun bisa hilang gitu akibat dari yang ketawa gitu. Nah, pemirsa Keluarga Indonesia, itulah tayangan atau cuplikan dari narasumber kami. Baiknya akan saya lanjutkan lagi bincang-bincang kita. Dokter kira-kira berapa persentase kalau kita tertawa itu membawa sehat selain olahraga atau mengkonsumsi makanan? Kira-kira berapa persentasenya, Dok? Ya, kalau untuk persentase sampai saat ini tidak ada angka yang pasti ya. Karena seperti tadi saya katakan ya, bahwa tertawa itu dapat menyebabkan sehat, ya, dapat meringankan penyakit, mungkin dapat menyembuhkan. Itu di dalam penelitiannya belum bisa dibuktikan, tetapi dari beberapa kejadian, beberapa riset memang bisa menimbulkan hasil. Seperti yang tadi Angel katakan ya, mengenai penderita kanker ya. Ternyata menurut beberapa peneliti ya, bahwa orang-orang dengan penderita kanker yang dia tertawa terbahak-bahak ya setiap hari gitu ya, itu ternyata dia mempunyai masa hidupnya itu lebih panjang atau bahkan sembuh. Gitu. Oh begitu, ada kontribusinya ya Dok dengan tertawa itu ya, tetapi paling tidak dia memperpanjang usia ya. Betul, tetapi tidak bisa dibuktikan bagaimana mekanismenya gitu. Seperti yang saya pernah baca oleh Norman Collins ya, dia menderita rematik, suatu rematik. Jadi dia merasa sakit semua, untuk bergerak dia sakit ya. Terus dia harus minum aspirin 24 tablet dalam satu hari ya. Akhirnya dia merasa kenapa tidak bisa ada perbaikan. Terus dia teringat oleh raja pada waktu hidup yang 2000 tahun yang lalu yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, kemudian dia meminta izin kepada dokternya, terus dia mulai tertawa, dia mau mutar film-film komedi, dia tertawa terbahak-bahak, terus obatnya dia ganti. Ternyata dalam tempo 8 hari, ibu jarinya bisa bergerak tanpa dirasakan sakit. Oh, sangat menarik sekali ya, dalam 8 hari dia bisa menggerakkan ibu jarinya tanpa terasa sakit. Dengan Mas Jojan sendiri punya pengalaman dengan menghibur orang, ada yang sembuh gitu Mas? Ada nggak Mas kira-kira? Ya kalau diceritakan sembuh atau tidaknya karena kita belum tahu ya. Yang pengalaman saya seperti begini ya. Orang yang nonton itu kan jelas kita tidak tahu dia punya problem, ya kan? Atau ada persoalan apa, ada itu dan ini. Ternyata dia tuh datang ke tempat pertunjukan itu jelas menyaksikan ya. Pada saat itu dia tidak tahu. Begitu kita menghibur dia langsung ketawa. Dia lupa apa yang dirasakan sama dia. Dan setelah itu dia kembali pulang. Nah, itu mungkin juga mengurangi, mungkin juga dia lupa dengan problem tersebut. Ya itulah pengalaman saya. Pengalaman, paling tidak dia bisa ya membantu dalam proses penyembuhan. Nah dokter, katanya kalau tertawa itu seperti orang olahraga jogging di tempat ya dok ya. Apakah benar? Bagaimana prosesnya dok? Saya juga bingung. Jadi begini, pada waktu kita tertawa ya, jadi kalau umpamanya kita tertawa sekarang ini, kan kita akan merasakan bahwa adanya pergerakan dari otot perut, otot dada, bahu ya. Dengan otot-otot bergerak, kemudian kan kita aliran darah bertambah cepat gitu ya. Jantung juga bertambah cepat. Betul, ya dok. jadi sesudah itu kita kan seperti melakukan olahraga. Makanya kalau kita sudah ketawa terbahak-bahak, pada waktu kita diam kita merasa seperti lemas.
seperti lemas rasanya ya. Karena itu seperti kita melakukan olahraga aja. Nah, bagi mereka yang tidak biasa untuk tertawa lepas, Dok, itu gimana kiat-kiatnya untuk membantu juga? Biasanya kan orang kalau lihat yang lucu-lucu dia nggak bisa tertawa lepas kan hanya gitu aja, itu gimana sih, Dok? Makanya begini ya, karena kita ketahui ya bahwa tertawa itu sehat, terutama untuk usia 40 tahun ke atas ya, yang mana mereka sudah stres gitu ya. Betul. Jadi mereka kan perlu hiburan ya. Jadi menurut saya mereka perlu itu memutar film-film komedi lucu gitu ya. Mungkin orang itu kan tidak mau tertawa karena malu ya di dalam lingkungan. Tapi kalau misalnya dia di rumah, misalnya dia lihat sendiri ya, terus dia tertawa ya, itu boleh diputar berulang-ulang. Dan dia juga tertawa itu menggerakkan otot muka ya, Dok ya, tentunya. Jadi mungkin ada nggak pengaruhnya dengan Mas Jojon yang maaf kalau boleh saya tahu usianya berapa, Mas? Sudah 54. Oh, 54. Berarti dengan proses tertawa setiap hari juga menggerakkan otot muka dan mengurangi proses penuaan mungkin ya, Mas Jojon ya? Kalau saya begini sih, sebab ini yang dialami oleh saya karena hiburan itu penting. Yang namanya untuk tertawa, untuk yang mana kita mendapatkan gairah-gairah gairah hidup itu justru dari hati sendiri, dari hati tertawa yang senang, ya? Yang betul-betul senang gitu. Oke, baik ibu-ibu atau bapak-bapak silahkan saja langsung tunjuk tangan. Oke, baik bapak yang di sebelah sini. Oke, Dok, apakah tertawa itu akan memperpanjang usia kita juga, Dok? Dok, gimana tuh, Dok? Apakah tertawa yang pertama? Ya, mungkin saya jawab yang pertama ya, Pak ya. Bagaimana tertawa dengan perpanjangan usia? Dengan kita tertawa ya, bahkan menurut satu peneliti jadi ya, dengan kita tertawa itu ada suatu hormon kita, yang satu hormon yang fungsinya biasanya untuk menyempitkan pembuluh darah, menekan pembuluh darah ya, meningkatkan aliran darah, kemudian merangsang jantung untuk berdebar-debar ya. Dengan kita tertawa, hormon itu dihambat, pengeluarannya, alirannya itu dikurangi gitu. Nah, dengan sendiri kalau misalnya faktor-faktor itu yang menyebabkan kita stres yang dari pekerjaan itu ya, itu terhambat dan sendiri kan kita mengurangi beban kita. Betul. Seperti kita ketahui salah satu faktor menyebabkan kenapa orang bisa sakit jantung itu kan karena faktor stres ya, karena faktor ketegangan, beban semuanya. Nah sekarang kalau kita tertawa itu kan merupakan suatu ekspresi kita yang menunjukkan bahwa kita itu kan tidak tegang. Nah yang kena penyakit jantung itu kan penyempitan pembuluh darah ya, Dok ya, yang setahu saya. Lalu dengan tertawa gitu apakah juga membantu pelancaran pembuluh darah? Oh bukan, jadi penyebab penyakit jantung itu kan banyak. Ya, salah satunya itu kan karena faktor stres. Dia orang yang stres, orang yang marah terus, itu meningkatkan faktor resiko. Gitu loh, faktor resiko. Jadi tidak ada hubungan dengan sumbatan. Gitu. Makanya kembali saya katakan, jadi pada Anda mau panjang usia 40 tahun ke atas, mulailah tertawa gitu ya. Mulai tertawa, tetapi ini menyambung dengan jawaban untuk tadi, ibu. Yang objektif sesuai dengan tempat ya. Bagaimana, Dok, kalau misalnya tertawa terus apa sehat? Maka kita lihat dari waktu, kita lihat dari tempat. Kalau ibu sambil ke pasar bawa tas, ibu tertawa-tawa sendiri ya. Kurang enak, Bu. Iya, walaupun ibu bilang, tertawa sehat. Tadi kan seperti pertama kita sebutkan ya, tertawa yang sehat adalah tertawa yang terbahak-bahak ya. Kalau dia mesem-mesem, mungkin tidak tertawa ya. Mas Jojon sering tertawa tiap hari sendiri, enggak kan? Enggak enak. Enggak enak ya, enggak mungkin ya. Dan anak-anak Mas Jojon dan istri-istri di rumah sering kali terhibur nggak dengan Mas Jojon? Ya, justru itu saya pelajari ya? untuk dia tuh merasakan bagaimana sih hiburan itu. Jadi di samping dia melihat di televisi, terus mungkin kalau kita ngobrol itu walaupun bagaimanapun katakan sedang serius-serius. Tapi kan kalau kita sedang keadaan lagi senang-senang, buatlah sedikit kenapa sih joke atau gimana gitu supaya dia tuh tahu apa yang artinya joke itu, apa artinya yang ketawa itulah, namanya itu hiburan gitu. Oke, baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan bincang-bincang kita menarik sekali, tapi sayang kita harus beri kesempatan dulu kepada yang mau lewat, dan pemirsa jangan kemana-mana karena saya akan segera kembali. Pemirsa Keluarga Indonesia, ternyata dengan tertawa itu bisa menggerakkan otot perut, otot dada dan bahu, serta meningkatkan denyut jantung dan pernafasan, serta memperlancar peredaran darah. Dan tentunya tertawa juga harus melihat situasi, objeknya, dan tentu tempatnya ya, Dok. Oke, untuk terakhir kalinya, Dok, sebelum saya meminta tips dari Dokter Hari, ada satu pertanyaan yang terlewat, yaitu apakah dengan tertawa bisa membuat jadi penyakit, Dok? Iya,
Untuk penyakit yang secara langsung tidak ya, tetapi seperti kita ketahui dengan kita berbicara, dengan kita tertawa, ada udara yang masuk ke dalam saluran napas kita, saluran pencernaan. Ya paling hanya terasa kembung aja di perut. Jadi itu bisa membuat kita jadi kembung kalau tertawa yang terlalu berlebihan itu hanya ya dok? kecil sekali faktornya. Dan terakhir tips dari dokter gimana? Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berusia 40 tahun terutama ya, jadi karena diketahui bahwa tertawa itu sehat ya, jadi tidak usah takut-takut untuk tertawa. Ada kesempatan tertawa, melihat apa tertawa ya. Jadi nggak usah malu-malu ditutup, karena tertawa itu seperti kita ketahui sehat. Ya. Akan mengurangi proses penuaan juga tentunya ya dok. Dan terakhir nih saya mau minta tips dari Mas Jojon untuk penonton di studio dan pemirsa di rumah. Ya, yang penting pandai-pandailah mencari hiburan untuk menyenangkan hati. Dengan seketika itu dapat hiburan dan menyenangkan hati, paling tidak itu kan menghilangkan kesusahan kita, menghilangkan stres maupun apapun itu akan hilang kalau sudah senang hati kita. Apalagi kalau ibu-ibu yang suaminya nyeleweng. Jangan dibilang itu. Pemirsa, sebelum saya akhiri acara ini, ada baiknya kita saksikan dulu apa yang akan saya bincangkan minggu depan. Sebelum menopause ini ada yang disebut dengan masa premenopause. Ya, jadi premenopause, menopause, dan postmenopause itu dikenal dengan klimakterium. Dan pada wanita dimulai pada usia 40 tahun. Semua teman-temanku udah pada haid, udah ngomongin ini itu, saya masih tetap aja nggak ngerti. Jadi Tante Rima terlambat maksudnya. Terlambat, dan gitu saya ya? anak satu-satunya perempuan. Jadi nggak ada contoh, nggak ada kecuali contoh, ibu ya, saya. Pemirsa Keluarga Indonesia, usai sudah saya Angel Ibrahim menemani Anda, ada pepatah mengatakan senyum bisa menggoyangkan dunia. Apalagi dengan tertawa, dunia bisa terbalik. Dunia tidak akan terbalik karena dunia itu bulat kan ya dok. Ya. Dokter, terima kasih atas kehadirannya di studio, juga Mas Jojon terima kasih. Juga penonton di studio, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat.